Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dewi Nur Afifah, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, Prodi PKK kelas 01. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam filsafat ilmu. Nah, ada beberapa pendekatan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pendekatan positivistik, dan kedua yaitu pendekatan post-positivistik, dan yang ketiga pendekatan fenomenologi. Yang pertama yaitu pendekatan positivistik atau positivisme. Saya akan menjelaskan konsep dan ciri-ciri dari positivisme. Yang pertama yaitu mengenai konsep positivisme. Positivisme diprakarsai oleh dua orang pemikir Prancis, yaitu Henry Saint-Simon dan Auguste Comte. Kalau Henry lah yang pertama kali memperkenalkan konsep ini, namun Auguste Comte yang mempopulerkan konsep ini dan menjadi aliran filsafat serta mendominasi pada abad ke-20. Susanto memaparkan bahwa positivisme berasal dari kata positif yang berarti faktual, yaitu berdasarkan fakta-fakta. Menurut positivisme, sumber ilmu pengetahuan itu tidak melebihi dari fakta-fakta. Nah, positivisme ini mirip dengan konsep empirisme, namun bedanya positivisme tidak menerima sumber pengetahuan dari pengalaman batin, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta belaka. Yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri positivisme. Dalam ciri positivisme secara umum ada 5. Nah, yang pertama yaitu bebas nilai, artinya menegaskan antara fakta dan nilai kepada peneliti untuk mengambil jarak dengan semesta dengan bersikap imparsial netral. Nah, yang kedua, fenomenalisme, artinya pengetahuan yang absah hanya berfokus pada fenomena semesta. Metafisika yang mengandalkan sesuatu di belakang fenomena ditolak mentah-mentah. Yang ketiga yaitu nominalisme, artinya positivisme berfokus pada yang individual partikular, karena itu kenyataan satu-satunya. Semua bentuk universalisme adalah semata penamaan dan bukan kenyataan itu sendiri. Yang keempat yaitu reduksionisme, artinya positivisme mereduksi semesta menjadi fakta-fakta yang dapat dipersepsi. Dan yang ciri terakhir yaitu naturalisme, artinya positivisme dapat menjelaskan semua gejala akan secara mekanikal definisi seperti layaknya mesin. Positivisme yang dikembangkan oleh Auguste Comte dinamakan sebagai positivisme sosial. Hal ini dikarenakan paham yang meyakini kemajuan sosial hanya dapat dicapai melalui pencapaian ilmu-ilmu positif. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan post-positivistik atau post-positivisme. Mengenai konsep post-positivistik, munculnya gugatan tentang positivisme ini dimulai pada tahun 1970 sampai 1980-an. Pemikirannya dinamai post-positivisme. Paham ini menentang positivisme. Alasannya, tidak mungkin menyamaratakan ilmu-ilmu tentang manusia dengan ilmu alam, karena tindakan manusia tidak dapat diprediksi dengan satu penjelasan yang mutlak, sebab manusia selalu berubah. Post-positivisme merupakan perbaikan dari positivisme yang dianggap memiliki kelemahan-kelemahan dan dianggap hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Nah, mengenai asumsi dasar post-positivistik, ada 7 asumsi dasar dari post-positivistik. Yang pertama yaitu fakta tidak bebas nilai, melainkan bermuatan teori. Yang kedua yaitu fabilitas teori. Satupun teori yang dapat sepenuhnya dijelaskan dengan bukti-bukti empiris. Bukti empiris memiliki kemungkinan untuk menunjukkan fakta anomali. Asumsi dasar yang ketiga yaitu fakta tidak bebas melainkan penuh dengan nilai. Yang keempat yaitu interaksi antara subjek dan objek penelitian
hasil penelitian bukanlah reportase objektif, melainkan hasil interaktif antara manusia dan semesta yang penuh dengan persoalan dan senantiasa berubah. Yang kelima yaitu asumsi dasar postpositivisme tentang realitas adalah jamak individual. Yang keenam yaitu bahwa realitas atau perilaku manusia tidak tunggal, melainkan hanya bisa menjelaskan dirinya sendiri menurut unit tindakan bersangkutan. Yang ketujuh yaitu fokus kajian postpositivisme adalah tindakan-tindakan atau action manusia sebagai ekspresi dari sebuah keputusan. Postpositivisme adalah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan dari positivisme. Satu sisi, postpositivisme sependapat dengan positivisme bahwa realitas itu memang nyata, ada dan sesuai dengan hukum alam. Tetapi pada sisi lain, positivisme berpendapat manusia tidak mungkin mendapatkan kebenaran dari realitas apabila peneliti membuat jarak dengan realitas atau tidak terlibat secara langsung dengan realitas. Hubungan antara peneliti dengan realitas harus bersifat interaktif. Untuk itu perlu menggunakan prinsip triangulasi, yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, dan lain-lain. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan fenomenologi. Mengenai konsep fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu phanestai, yang berarti menunjukkan dirinya sendiri atau menampilkan. Fenomenologi juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu phanainomenon, yang artinya gejala atau apa yang telah menampakkan diri sehingga nyata bagi si pengamat. Sebagai contoh, untuk memahami apa yang terjadi pada perceraian di kalangan artis, menurut semboyan ini, maka peneliti harus menanyakannya kepada artis yang mengalaminya, bukan kepada yang lain. Nah, fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara memahami suatu objek atau peristiwa dengan mengalaminya secara sadar. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip dasar dari pendekatan fenomenologi ini. Menurut Stanley Dace, menyimpulkan 3 prinsip dasar fenomenologi. Yang pertama yaitu pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman sadar. Kita akan mengetahui dunia ketika kita berhubungan dengan pengalaman itu sendiri. Yang kedua yaitu makna benda terdiri dari kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. Bagaimana kita berhubungan dengan benda menentukan maknanya bagi kita. Nah, yang ketiga yaitu bahasa yang merupakan kendaraan makna. Kita mengalami dunia melalui bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengekspresikan dunia itu. Nah, itulah tadi materi yang saya sampaikan mengenai pendekatan filsafat ilmu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah mengikuti video saya sampai akhir. Sampai jumpa kembali.